Hang up and watch the other feeling. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dua teori akuntansi. Yang pertama yaitu resource based theory dan yang kedua yaitu trade-off theory. Yang pertama akan saya bahas yaitu resource based theory. Resource based theory atau RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Menurut Yahi Belkau pada 2003, resource based theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Sumber daya yang ada pada perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Resource based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. RBT dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki baik perusahaan atau human capital, aset fisik atau physical capital maupun struktur kapital dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan resource based theory adalah capital competitive advantage. Resource based theory ini memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keunggulan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian resource based theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi lain. Karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan teori yang kedua yaitu trade-off theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang khas untuk keuntungan dan dari pemegang kas. Perusahaan melakukan cost holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motives adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus dilikuidasi aset. Sedangkan precautionary motives menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara pemegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvennya perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan.
Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Dan teori ini mendapatkan bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Trade-off teori berkaitan langsung dengan cash holding di dalam penelitian ini, dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat atau cost and benefit yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Teori trade-off juga memiliki kaitan dengan variabel dependent, yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi dan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pekerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Mungkin kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long.